Oke, sekarang kita sudah memasuki modul ketiga. Ini adalah silabus materi yang sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya. Kita sudah membahas modul pertama dan kedua. Modul pertama itu adalah cloud concept. Kita sudah tahu tentang kelebihan, keutamaan, dan juga pertimbangan untuk menggunakan cloud. Lalu kita juga telah mengetahui tentang service-service di Azure secara inti yang sering keluar, yang menjadi dasar dari Azure itu sendiri. Ada dari sisi komponen, dari sisi arsitektural, yang ada dua tadi, arsitektur fisik dan arsitektural yang secara fisikal atau data center, dan juga ada arsitektural yang sifatnya logics. Lalu ada juga core resources penting yang digunakan, mayoritas adalah infrastructure as a service, dan juga database. Sekarang kita masuk ke modul ketiga, Solutions and Management Tools, yang akan dibahas pada bagian ini. Modul ketiga ini namanya Core Solutions and Management Tools. Nah, ini ada dari silabus Microsoft-nya, seperti ini namanya. Dia bobotnya 10-15%. Jadi kalau kita anggap ada 40-60 soal, pasti minimal ada 4 soal yang merupakan bagian dari bab ini. Bab ini sebenarnya cukup panjang ya, cukup banyak isinya, karena yang pertama dibahas ada tentang core solutions yang tersedia di Azure. Ketika kita menggunakan Azure, kita bisa memiliki opsi untuk beberapa solusi. Salah satunya ada solusi IoT, solusi untuk artificial intelligence atau machine learning, lalu ada juga solusi untuk data analytics, kemudian ada solusi DevOps, serverless, dan lain-lain. Lalu di akhir juga ada describe, yang kedua ada describe Azure Management Tools. Ini berbicara tentang tools apa saja yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan Azure. Kita masuk ke solusi. Ada 5 solusi utama di Azure yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Internet of Things. Internet of Things ini karena sekarang itu sudah zaman di mana hampir semua device itu bisa terkoneksi dengan internet, bisa digunakan untuk mengkoleksi data, dan bisa terhubung satu sama lain. Karena itu, solusi Internet of Things bisa menjadi sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, dan bisa sangat membantu tentunya dalam skala enterprise atau skala yang cukup besar. Lalu yang kedua itu adalah data analytics. Ini terkait dengan, bisa berhubungan dengan decision making dari sebuah enterprise perusahaan, atau bisa juga digunakan untuk mengelola data perusahaan yang sangat besar, lalu diambil untuk menghasilkan sebuah model atau sebuah prediction terkait masa depan seperti apa. Lalu yang ketiga itu adalah artificial intelligence dan machine learning. Ini juga hal yang populer. Jadi 3 hal ini, 1, 2, 3 termasuk hal populer di dalam dunia IT. Artificial intelligence, seperti ada bot service, daripada kita membuat customer service itu 24 jam, mending kita buat bot di mana tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh customer service dan dipermudah dengan keberadaan bot tersebut. Ada juga machine learning yang sering digunakan untuk seperti kognitif, melihat, kita membuat mesin yang bisa membedakan mana benda apa, ini benda apa, untuk membedakan benda tersebut, dan lain-lain. Termasuk juga dengan cara berbahasa, misalkan ada NLP di dalam machine learning, di mana kita bisa membuat mesin yang mengerti manusia itu sedang berbicara terkait topik apa, sedang membuat Twitter tentang topik apa, dan seterusnya. Lalu ada juga solusi serverless, yaitu solusi yang sempat disebutkan di modul 2, tapi kita akan membahas lebih spesifik di modul 3. Lalu solusi kelima itu adalah solusi DevOps. Ini juga cukup familiar di akhir-akhir tahun belakangan ini, istilah DevOps, di mana kita sudah mengotomatisasi proses yang awalnya dilakukan secara manual dari sisi development hingga sebuah
aplikasi itu sampai di deploy ke environment production.